Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pak Haji. Saya mau nanya nih, Pak Haji. Ya. Yang kemarin saya jalanin itu, Pak Haji, kok malah ditawarin lagi sama BRI. Ambil. Ya. Tapi masih ada utang lagi dong, Pak Haji. Gak apa-apa. Emang ilmu RDAI begitu, Bu, kayak orang mana? Pada saat kita jalani ilmu RDAI, ditawarin utang. Iya. Kalau udah banyak, lepas, cus, kabur. Terus kapan, Pak Haji? Kapan yang 1 miliarnya kapan? Hah? Yang 1 miliarnya kapan, Pak Haji? Nunggu berat badan ibu susut dulu. Tadi saya udah telepon sama 1 miliar, nggak mungkin karena berat badan ibunya. Wow, berapa berat badan kamu? 80. Nggak mungkin. Kemarin timbangan bekatul di bawah hancur sama lo. Di bawah kan ada timbangan dedak. Gue tanya, kenapa nih jarumnya hancur? Ada ibu-ibu, Pak, tadi nimbang di sini. Lu Rati. Pak Haji, tuh kalau nenen gitu, Pak Haji. Apa? Yang Emangnya masih ada nenen? Iya. Mana, lihat dulu. Terusnya Saya sayanya lihat yang japri, pengen lihat ibu coba bentuk nenennya gimana. Set. Tepuk tangan Dadang. Nih, Pak Haji. Kapan terakhir nenenin suami? Kemarin nggak sebulan, habisnya saya gerendengan mulu. Iya, terakhir nenenin suami kapan? Ya ini lah, udah paling cuma 3 minggu, Pak Haji. Nenenin suami? Iya. Ibu yang nawarin apa suami yang minta? Suami. Gimana dia mintanya? 99 gitu. Apa? 99. Terus itu artinya apa? Saya jadinya gini, kesel jadi Pak Haji. Dia suami tuh ngomongnya gimana minta nenennya? 99. Coba ulangi lagi. Suami mintanya gimana? 99 yuk, 99. Gitu. Saya bilang gitu. Oh, tuh kode. Iya. Enggak, dianya minta 99 gitu. Tapi saya. Maksudnya yang megang nenennya ibu apa dia megang nenennya? Dia, saya nggak mau. Ribet. Jadi seterusnya gimana Pak Haji nih supaya rekening? Enggak, kan suami ngasih kodenya ibu minta nenennya gimana? Ibu jawabnya gimana? Dia bilang 99 yuk, 99 gitu. Ibu tapi jawabnya apa jawabnya? Wah, gitu. Ibu jawabnya gimana? Enggak, gitu. Ntar aja gitu. Oh, ntar aja. Kenapa ntar aja? Banyak orang, Pak Haji. Terus saya katanya suami gini, ya bagaimana ntar dapat rezeki dari Pak Haji nih, dari Pak Haji. Terus saya bilang, ntar aja gitu. Jadi saya gerendengan aja, jadi nggak masuk Pak Haji. Itu gimana selanjutnya Pak Haji? Biar jangan dikasih utang lagi gitu. Kemarin dia ditawarin utang, Bu, mau nggak Bu gini besok cair. Kata saya bilang bener Pak Haji, cair hari. Cuman yang cair alat kelamin ibu atau utangnya? Yang dibayar ditawarin utang. Nah sekarang pengen supaya utang lunas, terus rekening masuk. Begitu Pak Haji, biar katanya jangan sampai ngutang lagi. Udah gitu. Jadi saya kemarin 99 kali tuh yang Nenennya berapa kali nenennya? 999 kali? Enggak, 99.
Apa? 99. Nenennya? 99. Sebelah kiri berapa? 99. Sebelah kanan? 99. Kenapa nggak 999? Pap. Sakit juga. Sakit Pak Haji. Apa? Sakit lah Pak Haji. Saya mau solusinya bagaimana nih Pak Haji nih supaya tajir gitu, cepat tajir melintir gitu. Kuncinya gampang Bu. Kalau ibu nenenin suami pakai nenen kanan, tangan kiri remes alat kelamin suami. Udah saya Pak Haji. Cuman saya sambil gerendeng. Tanti na lari kebelet kencing. Nah, kebelet kencing na Tanti. Tanti kebelet kencing na Tanti. Gimana Pak Haji di selanjutnya Pak Haji? Selanjutnya bagaimana yang gampang-gampang aja centong kayak apa gitu Pak Haji? Makanya saya penasaran kesini lagi nih Pak Haji. Saya mau laporan sama Pak Haji saya bilang gitu. Pengen centong kayak yang gampang gitu Pak Haji, jangan tetek lagi. Bu, yang paling gampang ya nenenin suami 1 miliar Bu per hari. Coba ibu praktekin, tapi tidak boleh pakai berharap. Ibu kan sambil nenenin suami berharap. Iya benar. Betul kan? Tepuk tangan dong. Iya. Tapi kan saya bilang gini, suami bilang usah pala. Saya bilang usah pala gini. Ngapain? Saya bilang nih 1 miliar dapat 1 miliar. Tapi mengharap memang Pak Haji saya. Iya. Nggak boleh karena ini kan hanya apa ya? Ilmu kearifan lokal Bu. Jadi orang zaman dulu dia zamannya kakek kita ya nenek. Itu tadi kan istri yang nenenin suami 99 kiri 99 kanan itu kan bonus dari Allah 1 miliar Bu. Itu bonus udah langsung dibayar kontan. Tinggal ibu meraktekin tapi tidak boleh berharap. Nah, sambil apa ya? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ilmu RDAI Pamungkas. Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Coba praktekin. Ini berlaku buat semuanya, nggak hanya ibu aja. Jadi nggak dihitung begini Pak Haji, nggak dihitung misalkan sebulan nih dapat gue duit nih, sebulan dapat duit itu nggak boleh. Wah, kelamaan Bu. Biasanya nenenin hari ini juga cair 1 miliar. Tanpa harus sebulan. Oh gitu. Jadi namanya ilmunya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ibu jangan bilang, apa saya nenenin sekarang nanti bulan depan cair 1 M. Nggak boleh, itu namanya perhitungan. Sama Tuhan kita nggak boleh perhitungan. Harus praktekin ilmu RDAI legowo. Lapang dada. Bu, kalau orang harus kerja keras dapat 1 miliar, saya nggak setuju Bu. Pilih kasih dong. Nah kita tanpa kerja, kita kan usianya udah di atas 40. Sekarang usia kita udah di atas 40. Dulu pada saat kita usia 20 tahun, kita nyari duit wajib. Kita nyari duit. Tapi sekarang usia kita udah 40 tahun ke atas, bahkan 50, bahkan 60, duit nyari kita. Seperti Pak Roni. Kan usianya masih 50 tahun tuh. Duit udah datang tiap hari, per hari 600 juta. Putrinya masih muda Bu, umurnya 20-an, itu 100 juta per hari. Nah, mau saya ilmunya RDAI udah dipraktekin sama Pak Roni dan putra-putrinya. Saya mau duplikasin ke tamu-tamunya RDAI dan harus bisa seperti Haji Marco dan Pak Roni. Nah, karena kita punya
dari Allah nih nenen, kenapa nggak kita fungsiin nenen kita? Nah mumpung ibu masih ada nenennya, dan kalau saya lihat jarak dekat itu alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perah nggak bisa bu, mesti diangetin dulu pakai itu magicom. Terus minta centong Pak Haji. Oke, Je kasih centong Je. Kasih centong J, 2 J sama suaminya J. Nih saya kasih uang bibitnya 2 nih sama suaminya nih. Enggak lah, enggak bu, yang testimoni belum tentu dikasih centong sama uang bibit. Enggak. Dicentongin ya. Yo. Tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Sahuri dari Klaten. Ya. Saya testimoni Pak Haji. Ya. Kemarin saya dipanggil Yo, ke BRI. J, testimoni J, shoot J. Kemarin saya dipanggil ke BRI sama atasan. Dipanggil sama BRI kepalanya. Bang BRI ya. Bang BRI. Iya, Pak. BRI cabang mana? Klaten. Cabang Klaten. Iya. Nah, terus itu kan kalau nggak mau dibayar yang 5 bulan kan katanya mau disita. Nah, terus saya besoknya datang lagi, saya nggak ada duit ya saya nggak setorin. Terus saya ya remet-remet kelamin saya buat salaman. Ya udah kalau nggak ada duit ya udah nggak apa-apa. Gitu Pak Haji. Nah, sampai sekarang itu yang nggak ada jawaban apa-apa. Tapi rumah saya waktu itu kan pernah di stempel pasangin stiker itu Pak Haji 2 kali. Tulisannya apa stikernya? Ya agunan BRI gitu Pak Haji. Nah udah begitu sampai sekarang itu nggak ditagih lagi Pak Haji. Udah berarti jalan 4 bulan ini. Jadi selama 6 bulan saya nge-story Pak Haji. Nah udah begitu udah sampai sekarang BRI-nya kemarin jawab saya gimana Pak? Cuma begitu aja nggak ada jawaban apa-apa. Nah Bapak meraktekin ilmu RDAI apa? Ya itu remes-remes alat kelamin saya waktu ketemu sama pimpinannya. Sambil ngomong apa sambil ngeremes alat kelamin Bapak? Tunduk, manut, katut, manut saya gitu Pak Haji. Lunas, pasti kan saya lunas pasti. Nah, alhamdulillah terus udah begitu. Buat salaman. Iya buat salaman. Nah, tadinya ngotot, terus ya udah nggak apa-apa Pak Sahuri. Kalau begitu besok datang ke kantor lagi, saya datang ke kantor lagi. Saat dikasih panggilan ke kantor pusat, di sana terus kepalanya lagi nggak bilang apa-apa. Ya udah kalau emang nggak ada duit ya jangan sekolah dulu begitu Pak Haji. Sampai sekarang. Jadi dia melunak ya. Iya Pak Haji. Nah sekarang pertanyaannya nih tamu saya, alat kelamin Bapak lunak apa keras? Keras Pak Haji. Oh keras. Keras Pak Haji. Oh ya tepuk tangan dong. Pak Haji. Wow. Ya. Alhamdulillah ya setelah itu terus saya tadinya kan sholatnya masih nggak bolong-bolong lah Pak Haji. Sholatnya nggak bolong-bolong. Ya, pas masih bolong-bolong tadinya. Oh sebelum kenal RDAY. Iya. Sholatnya bolong-bolong. Iya, tapi alhamdulillah sekarang kalau mau ninggalin qobliyah sekali aja kalau rasanya sayang banget. Alhamdulillah ya sampai sekarang belum sampai bolong Pak Haji. Sholat badiah qobliyahnya sekarang nggak bolong. Nggak bolong Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Itu kalau keliwat sedikit aja belum lari ke masjid itu rasanya udah kayak bingung kayaknya Pak Haji. Jadi ini ada adik saya ajak sini, adik saya sewaktu jam berapa aja saya geret, subuh aja 3:30 udah saya bangunin. Ayo mau? kita mau. Mau dia? Mau. Tadinya juga ulet juga nggak mau ke masjid, tapi alhamdulillah sekarang terus ke masjid terus Pak Haji. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau laki-laki ini RDAY ya, kalau laki-laki dia tidak mau sholatnya berjamaah, dia kalau nikahin anaknya nggak boleh jadi wali. Jadi paksain harus sholatnya tepat waktu sebelum azan. Bapak udah duduk. Sebelum azan Bapak udah duduk di masjid. Iya Pak. Nah orang yang sebelum azan udah duduk di masjid, sebelum azan udah duduk di masjid, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Walaupun tidak kerja loh Pak, pengangguran. Kok bisa Ji? Ada aja Tuhan kasih jalan rezekinya.
Ya alhamdulillah Nah, saya coba praktekin. Alhamdulillah 2 tahun saya nganggur total Pak Haji. Nganggur. Nganggur total, tapi rezeki ya ada aja Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah Wow. Pak Haji. Ya. Iya. Tapi alat kelamin nggak nganggur kan? Nggak, terus jalan terus. Aktif terus ya? Aktif terus Pak Haji. Oke. Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Leni dari Bandung. Bandung? Iya. Saya mau testimoni Pak Haji. Boleh. Ada 2. Man, saya J, testimoni. Yang pertama. Namanya siapa? Leni. Leni. Iya. Yang pertama anak saya Pak Haji. Anak saya kan disuruh pakai celana dalam kebalik. Umurnya berapa? SMP kelas 2 Pak Haji. SMP kelas 2, laki perempuan? Laki. Kemarin dia cerita pas jam kelas kosong, dia itu main mabar Pak Haji di kelas. Main? Mabar, main online. Game online. Nah, kebetulan guru BK-nya lewat. Nah, Guru BK-nya? iya. Nah, ketahuan HP-nya dirampas semua. Anak saya doang Pak Haji yang nggak dirampas. Wow, tepuk tangan dong. Anak saya cerita, "Bu, kok bisa ya? Si Ibu Saskia itu macam nggak ngelihat abang," dia bilang. Terus teman-temannya pada protes, "Kok kamu HP-nya nggak diambil?" "Nggak tahu." Pulang nyengir-nyengir aja dia. Terus saya bilang, "Itu karena kamu pakai celana dalam kebalik," kata saya gitu. Saya sih tujuannya nyuruh anak gitu, saya takut dibully anak saya sama kakak kelasnya gitu. Ya, aja, jadi ya. kalau bapak dan ibu masuk Akpol, Akmil atau sekolah pendidikan, kalau baru masuk tingkat 1, coba tes deh kalau pakai celana dalam dibalik, putra putri ibu, nggak akan ada yang bully. Iya. Jadi orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan dibully. Kalau kita misalkan pangkatnya kolonel, nggak akan pangkatnya nggak naik, pasti naik jadi brigjen. Nah begitu juga anak-anak kecil. Iya. Terus kalau pertandingan juga pasti menang kalau celana dalam dibalik. Iya, itu aneh aja, teman-temannya pada melongo katanya, "Kok HP kamu nggak diambil?" Jadi katanya gurunya tuh macam nggak lihat dia gitu. HP dia selamat, dia doang gitu. Yo, Pak Haji. tepuk tangan dong, makasih banyak. Iya. Yang kedua ini Pak Haji, karena kan saya ada musibah amanah yang cukup besar ya Pak Haji. Berapa utangnya? Kurang lebih 70. Oh kecil. Berat badan kamu berapa? Besar mana berat badan sama utang? Berat badan. Tepuk tangan dong. Iya Pak Haji, saya ngajuin ke kantor udah 2 kali nggak di ACC. Sempat saya juga diancam sama yang punya uang. Terus saya nggak praktekin ilmu RDA ya Pak Haji. Saya nyari centong. Kan kata Pak Haji kalau bisa centongnya yang umurnya lebih tua dari saya. Umurnya atau kayunya yang bahan baku centongnya harus yang tua. Iya. Centongnya baru nggak apa-apa, tapi kayunya harus yang lebih tua dari umur kita. Oh iya, saya sampai datengin tuh uas saya, bibi saya, pokoknya saya datengin sesepuh-sesepuh Pak Haji sampai ke daerah Banjaran atas gitu. Akhirnya saya nemu Pak Haji di uas saya, katanya ini centong umurnya lebih dari pernikahan Uwa kan udah 60. Alhamdulillah kata saya. Terus ditanya, "Kamu ngapain nyari centong yang umurnya tua?" Saya bilang syarat apa? Syarat jadi orang kaya. Saya diketawain. Iya, tepuk tangan dong. Iya, betul. Iya, saya dianggapnya nyeleneh padahal bener gitu. Iya. Nah, malamnya saya praktekin Pak Haji ngerok ATM. Terus besoknya saya ngadep atasan. Alhamdulillah 5 menit dikasih Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Ini Pak Haji saya mau nanya. Ini centongnya saya bawa Pak Haji. Oh iya. Iya, ini memang udah Tua. Iya, tapi gak apa-apa. Iya Pak Haji, ini teh kurang komplit Pak Haji. Apa? Kurang komplit. Kurang komplit. Iya. Nanti dicentongin alat kelamin kamu. Cair. Iya, saya di jalan kan pakai motor dari Bandung Pak Haji. Saya ngucap aja di jalan, "Pak Haji pasti ngasih uang bibit, Pak Haji pasti ngasih uang bibit itu Pak." Harusnya dikeroknya di alat kelamin. Kamu ngeroknya kemana? Di jalan sambil ngucap itu aja Pak Haji gitu. Pasti Pak Haji kasih. Dikeroknya di alat kelamin kamu. Itu aja sih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong.